Shalom, salam sade, salam hari Selasa, salam masih stuck di situ ya. Tadi pagi habis nutup candle justru malah agak ngedrop ya dengan berbagai isu, tapi udah itu agak balik lagi ini. Nanti kita bahas ya. Sebelumnya kita lihat hari ini kondisinya market. Ini saya buat video posisi market cap di 3 triliun, 42 billion, turun dikit ya. Kemarin 3,45, ini 342, turun 0,6%. Tapi volume agak naik ya. Volume kemarin di 100 billion, ini dia 105 billion, 4, masih naik 4,7%. Yang enggak berubahnya BTC DOM, ini yang ngeheknya ini. BTC DOM-nya 63,3, nggak gerak dia ya. Kita doa-doa dia gerak, turun sulit sekali. Ini BTC DOM-nya masih keras bertengger di situ. Fear and Greed agak drop dikit, kemarin 69, ini 68, masih posisi greed ya. Altcoin season yang agak turun, kemarin 28%, ini 25%. Nah, udah jelas ya altcoin stuck di situ, tanking. Tapi ini agak agak naik balik. Tadi sempat drop ke 107,5 ya. Ini sekarang saya buat video BTC di 108,9 ya. Tapi masih lebih drop dia dari tadi, dia di 109,3 kalau nggak salah ya. Tapi ya mudah-mudahan agak baik lah setelah ini. Jadi orang agak takut hari ini Selasa ada isunya itu yaitu berhubungan dengan Jepang ya, yen. Jadi mereka takut, kemarin mereka lihat tiba-tiba baru mereka tahu masalah di bond. Jadi Amerika bond yield-nya ya, bond market ya. Bond market itu juga di situ banyak manipulasi, junk bond banyak sekali yang namanya mereka bilang junk bond ya, permainan. Jadi sangat ini. Itu juga yang jadi di Amerika kan saya udah bahas, bondnya sempat crash ya, yang treasury yang 30 tahun kan. Nah, ini Jepang juga tiba-tiba bond 30 tahunnya ini tiba-tiba dinaikkan rate ya. Dinaik rate nggak tanggung lagi 100 basis point ya. Jadi mereka ada apa nih, terus dicek lagi ternyata juga besok hari Rabu itu ada yang jatuh tempo dan option ya. Jadi option gede katanya. Nah, jadi mereka udah takut ancang-ancang, makanya market semalam itu rada merah, rada ini kan, udah pada mulai fear lah ya. Ada efek apa nih? Ini bukan sekedar carry trade gitu ya. Jadi mulai agak merah. Nah, tadi pagi habis nutup daily candle langsung lebih drop lagi, tapi ini baru mantul balik sekitar sejam lebih, hampir 2 jam yang lalu. Ini agak mantul balik setelah gubernur BOJ, Bank of Japan, si Ueda, kasih angin. Kayaknya dia bilang, hari itu kan tunda mau naikkan rate, ya kan, belum ini. Nah, ini dia hari ini udah kasih angin segar, kelihatannya kita akan high rate lagi katanya. Nah, dengan dia katakan akan high rate lagi, ya market balik mantul lagi ke atas ya. Jadi itu maka saya bilang kalau bond udah bermasalah itu biasanya bank sentral akan naikkan rate gitu. Nah, makanya untuk Amrik ya kemarin itu duluan lah, ini duluan keras dia punya bond ya, bond di treasury. Nah, makanya mau gimana suruh si Fed cut rate ya kan, bond keras itu biasanya bank sentral akan naikkan akan high rate supaya ada yang masuk belanja ya, dengan harapan bunga lebih tinggi, makanya bunga dinaikkan high rate gitu ya. Kalau lu
bunganya diturunkan, nggak ada yang mau belanja, nggak ada yang mau invest ke bond, nggak ada yang mau beli bond gitu. Ya. Nah makanya, jadi posisi Fed ini untuk cut rate ya. Makanya, sedangkan Jepang cepat gubernurnya tadi si Ueda, dia bilang kayaknya kita akan high rate lagi, sedangkan dia punya bond yang 30 years ya, yang 30 tahun, itu langsung naik 100 basis point. Kan gila, berarti something wrong. Jepang itu medit sekali, ini semua udah tahu lah ya, sebelum kondisi begini, dia punya interest rate ya, mau naikkan 0,10 basis point aja sulitnya minta ampun. Selama bertonton dia minus terus kan, dia punya. Nah terus ini tiba-tiba bisa naik 100 basis point untuk bond 30 tahun. Ya berarti mereka udah perhitungkan gitu supaya ada yang masuk belanja. Optionnya ini jangan pula nanti yang jualan nggak ada yang masuk, ya market akan crash gitu kan. Nah itu akan berimbas ke stock market. Jadi kayaknya dia kasih angin segar juga, selain dia punya 30 ton udah naik, terus dia punya interest rate lagi dinaikkan, kayaknya akan high rate lagi, maka market agak hijau balik dan yen menguat ya, menguat balik. Tadi pagi sempat dia agak ini 142, tapi yen udah menguat lah dalam minggu ini ya. Jadi kalau yang kemarin itu yang belanja di 148 ya lumayan, udah cuan ini ya, drop udah di 142 poin, sekarang 142,3 gitu ya. Posisi yen menguat, dolar yang agak rendah ya. Kemarin sausnya dapat lumayan ya, dapat lumayan. Nah ini pagi ini tadi saya ragu mau ambil atau enggak gitu kan, karena udah duluan merah, saya padahal mau nge-short gitu. Tadi terus dia agak mantul hijau, tapi nggak sempet saya dapat yang 3350, cepet dia udah, saya dapat di 3346 ya. Di 3346 saya ambil posisi short sau hari ini, short lagi karena pertama saya lihat good news dari ini Bank of Japan. Biasanya juga yen menguat, gold sau biasanya agak turun ya. Nah terus dengan event hari ini udah buka market, kemarin dia masih holiday ya, Amrik Memorial Day. Hari ini Selasa udah aktif balik semua ya. Nah dia untuk event hari ini durable good order ada perbaikan, enggak loh, durable goodnya iya 9,2%, ini minus 0,7, apa bener? Core-nya juga turun sedikit, 0% jadi minus 0,1. Ini kurang bagus kalau diambil. Tapi yang kalau saya lihat ini consumer confident, harusnya jam 10 ya, dia consumer confident-nya ada penguatan. Harusnya dolar bisa agak menguat dikit karena 2 hari ini dia melemah ya, dolar. S&P XPI nggak berubah, 4,5% composite. Nah consumer confidence-nya jam 10 waktu Amrik ya. Di Indo mungkin jam 9 malam lah, sekarang udah hitung mereka panas, perubahan jam 13 jam selisih, berarti Indo jam 9 malam. Itu dia sebelumnya 86,0, ini forecastnya 87,1. Ada kenaikan consumer confidence untuk bulan Mei ya. Harusnya di jam 10 event ini harusnya dolar bisa agak menguat kalau betul sesuai forecast ya. Ini sekarang dolar agak lemah ya. Semalam juga stock market tutup rada merah, Nasdaq yang agak lumayan merah, dropnya 1% juga ya, 188 poin. Kalau Dow Jones sama S&P drop 0,6% gitu.
Nah, posisi dolar indeks masih drop ya. Ini sekarang untuk market Asia posisi dolar di 98,8 ya. Mungkin kalau malam ini sesuai ini forecast dia punya consumer confidence ya, dolar bisa ke balik 99 point something saya rasa ya. Jadi kalau dia agak menguat dikit ya masih aja gold bisa agak turun gitu ya. Makanya tadi saya pikir ya udah saya ambil posisi sell pas dia hijau balik di ini ya. Jadi saya ambil posisi sell lagi ya. Mudah-mudahan ada rezeki lah. Semalam lumayan dapatnya di SAU ya. Nah, tinggal di kripto nih. Kripto ayo lo harus perform ini ya. Jadi banyak yang takut di Rabu market rontok gitu. Maka saya rasa market belum. Tapi kalau dengan hari ini mungkin mereka yang di barat belum tahu kan. Mereka belum lihat berita kalau gubernur BOJ-nya ada speak ya akan high rate. Jadi market belum gimana. Ya mudah-mudahan kalau besok ntar malam mereka besok pagi bangun ya kan lihat beritanya agak positif ke yen ya. Jadi mereka nggak terlalu takut dengan bondnya. Karena kalau berita semalam, mereka agak takut dengan bond. Makanya market rada drop lagi gitu. Dan mereka takut di Rabu besok. Bond yang jatuh tempo ya. Option di hari Rabu lumayan gede katanya. Yang bond 30 tahun. Ya, mudah-mudahan market masih bisa positif lah. Biar yang sangkut-sangkut masih ada harapan. Gonta kalau nggak ada harapan, udah banting-banting, wah kasihan juga kan. Ini aku punya AVAX, aku harap ada pantulan lagi nih ya. Sisa ininya belum aku TP. Masih ada 50%-an. Ya. Padahal semalam sempat ke 24 saya nggak TP. Saya lihat masih kalau lihat candlenya cantik, malah dia ngedrop lagi. Tadi sempat ke 22 berapa sekian. Ini agak mantul balik di 23 ya. Padahal masih good news gitu. Karena AVAX ini nanti di June kayaknya si Van Eck mau announce something gitu untuk AVAX. Ya mudah-mudahan jangan sampai ini market dump dia announce ya nggak gerak, maunya dia market lagi hijau dia announce kan, itu Avalanche bisa lebih lumayan naiknya ya. Tapi overall ya nggak apa-apa, saya lihat lah nggak terlalu ini karena sebelumnya udah TP 50%, tinggal 50 yang masih saya hold, lihat mau gerak atau enggak gitu ya. Lihatlah, sabar dikit. Sui lumayan drop, maka kemarin waktu dia kasus saya kan ingatkan ya, jangan dulu, tunggu. Karena kalau BTC drop, dia biasanya akan ya, lumayan dia ngedropnya ini. Ya, mudah-mudahan ada yang dengar. Kalau Anda nggak dengar, Anda udah serok, pasti sangkut ini, posisi Sui. Ya, waktu saya buat video itu, udah lumayan drop dia di $3.81 kalau nggak salah waktu itu. Ya, sempat naik dikit $3.86, terus dia drop sekarang udah di $3.46 ya. So masih oke, cuma market terganggu dikit ya dengan kena hacknya gitu, DEX-nya salah satu DEX-nya cetus protokol. Jadi orang masih ini ya, biasanya kalau kendala orang kan nggak masuk dulu volume kecil, begitu BTC drop ya dia ikut tertarik ke bawah. Makanya saya bilang jangan kalau tertarik Sui jangan masuk dulu, takutnya masih drop gitu. Nah ternyata benar ya, waktu saya ingatkan itu dari $4 sekian kan turun di $3.81. Waktu saya ingatkan, saya ingat $3.81. Saya bilang jangan ambil, tunggu, kayaknya masih bisa. Ya ini udah drop lumayan juga. Udah di $3.46. Nah, kalau di $3.46 ini Anda tertarik Sui, ya boleh coba-coba gitu, ya. Tapi
dengan syarat jangan all in, Anda harus bagi paling enggak 3-4 kali untuk DCA ya. Jadi jangan main all in. Jadi kalau dia drop lagi, Anda bisa DCA gitu. Ya. Itu buat yang tertarik. Tapi kalau saya sih enggak dulu lah. Biasanya koin karena dia masih freeze, belum ada news, udah dia lepas bekukan si hacker yang nyolong ya, belum ada berita atau apa, jadi mungkin jangan dulu. Biasanya belum ada volume, kalau BTC drop dia pasti akan lebih drop, akan ketarik ke bawah. Kecuali kalau udah ada good news di dia gitu, volume agak naik dikit, nah itu baru boleh ambil masuk lagi kalau tertarik gitu ya, mau swing kayak. Jadi ya begitulah untuk market hari ini. Kita lihat nanti gimana ya, mudah-mudahan yang ditakutkan bond Jepang ya nggak berimbas ke mana-mana gitu kan, karena market Jepang kan gede. Dia high rate aja hari itu udah kena ya carry trade kan. Nah ini bond lagi, bondnya gede juga katanya. Tapi mudah-mudahan dengan hari ini dia announce suatu yang positif ya. Gubernur BOJ-nya langsung umumkan akan naikkan rate lagi kemungkinan katanya ya. Jadi dia kasih positif ke market gitu. Jadi mungkin mudah-mudahan besok di Rabu itu dia ada option ya, nggak terjadi hal yang mereka pikirkan lah ya. Jadi begitu aja pembahasan video di hari Selasa ini. Mudah-mudahan ya kalau hari ini mereka masih agak fear, mudah-mudahan besok kalau nggak terjadi apa-apa ya market bisa agak mantul hijau dulu lah ya. Ini yang kita harap, DOM ini, BTC DOM-nya turun ini, ngeyel banget dia bertengger di situ nggak gerak-gerak. Udah berapa hari itu 63,3. Ini disembur juga nggak mempan ini, mau pakai apa? Ya pakai duit, duit paus, siram duit paus baru dia bisa turun. Oke, salam Syaryo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.